Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa bersama kami dalam program podcast di channel Mubarak Bandung. Dan di episode ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Apakah Nabi Adam manusia pertama? Saat ini kita ditemani oleh dua narasumber, ada Pak Jusman dan ada Pak Tatep. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pak Jusman, ini kan memang ada sebuah perdebatan panjang antara para teolog juga ilmuwan. Yang satu mengatakan bahwa ya Nabi Adam manusia pertama, sedangkan para ilmuwan mengatakan oh tidak. Karena menurut kajian mereka bahwa sudah banyak manusia-manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Mungkin Pak Jusman bisa elaborasi tentang hal ini. Ya, tadi seperti yang Bapak singgung di awal bahwa memang perdebatan tentang apakah Nabi Adam manusia pertama ini adalah salah satu perdebatan yang mungkin tiada akhir lah ya. Iya, panjang sekali Pak Jusman. Mirip seperti benturan antara ilmu dengan agama, para teolog dengan sains ketika Galilei dan Galileo. Oh iya, ketika betul, Galileo yang menyatakan bahwa bumi ini mengitari matahari sampai beliau dieksekusi kan. Nah, walaupun tidak sampai dieksekusi, tetapi perdebatan itu juga sampai sekarang khusus untuk Adam ini juga ada. Makanya kita mengenal ada kaum evolusionis dengan kaum kreasionis. Kaum evolusionis yang berdasarkan ilmiah, kaum kreasionis adalah yang berdasarkan teologi agama. Nah, para teolog umumnya, baik itu Yahudi, Kristen ataupun Islam, biasanya menganggap bahwa Adam itu sebagai sosok manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan ke bumi ini, kemudian diciptakanlah pasangan ya dalam bentuk Siti Hawa yang berasal dari tulang rusuk. Tulang rusuknya Adam ya, seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana di Kejadian 1 dan 2 di situ dijelaskan bagaimana penciptaan Adam diciptakan di hari ke-6 ketika semak-semak belum ada, kemudian tanah-tanah belum ada yang garap dan lain-lain. Nah, di dalam Al-Quran memang tidak secara spesifik, tapi pada umumnya umat Islam menganggap Adam sebagai manusia pertama dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Lebih spesifiknya lebih di Kejadian ya, kitab Kejadian. Di Kejadian. Kejadian lama ya sebetulnya ya. Nah, itu pendapat para teolog. Nah, ya. Sebaliknya para ilmuwan ini sangat alih-alih mengatakan bahwa Adam itu diciptakan 6.000 tahun sebagai manusia pertama di umur 6.000 tahun dari saat ini, malah para ilmuwan menganggap bahwa jauh sebelum itu ya, misalnya manusia Neanderthal itu sudah sampai puluhan ribu tahun ya, kemudian Homo sapiens dan lain-lain. Bahkan ya untuk hitungan manusia berbudaya yang sudah mengenal pertanian dan lain-lain itu setidaknya tercatat oleh para ilmuwan disebutkan sekitar 13.000 tahun. 13.000 tahun. Jadi jauh dari apa yang digambarkan oleh Alkitab ataupun para teolog ya tentang agama. Bahkan ya orang-orang yang setuju dengan evolusi ini menganggap bahwa apa yang dipaparkan oleh para teolog itu sebenarnya pseudoscience, sains semu lah, ilmu semu ya. Karena tidak bisa dibuktikan secara empiris. Iya. Nah, kan kalau kaum agamawan menganggap, wah pokoknya begini, bahwa apa yang dilakukan oleh lebih ke dogma. Nah, tetapi orang-orang yang berilmu ya tidak bisa begitu. Betul. Nah, kalaupun mau membantah, silakan bantah secara empiris juga, jangan secara kitab atau. Tapi kalau sampai dikatakan tadi tajam sekali ya para ilmuwan mengkritisi para teolog ini ya. Memang tajam, khususnya kita lihat seperti di Amerika misalnya, itu antara dua kubu ini. Nah, khusus di Amerika ini adalah paling banyak penganut yang menentang teori evolusi ini, sampai mereka berjuang supaya ilmu kreasionis ini bisa dimasukin di sekolah. Cuma oleh Amerika ya, oleh negara Amerika ditolak. Pasti ditolak. Nah, tetapi khusus untuk Eropa lebih bisa diterima. Bisa diterima ya. Kalau jadi di mereka diajarkan juga teori evolusi, kemudian teori kreasionis juga diajarkan, dan kemudian Paus sendiri juga untuk saat ini sudah lebih menerima, nggak apa-apa kita terima bahwa teori evolusi itu dan bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Saya pikir sebuah terobosan ya, terobosan dari Paus seperti itu. Nah, Pak Tatep, ini ada satu fakta menarik yang sampaikan Pak Jusman, bahwasanya
ada perdebatan sengit ya, bahkan dari kalangan para ilmuwan sangat tajam mengkritisi para teolog. Nah, Pak Tatep kan kalau di look ini kan teolog ya, kelihatan sekali ya. Dengan kopiahnya, dengan batiknya, Masya Allah. Urgensi kita, terutama dalam pandangan Pak Tatep, kemudian ingin meneliti hal ini apa Pak? Iya, karena pembahasan berkenaan dengan Adam manusia pertama ini kan dari dulu sampai sekarang ini belum menemukan titik temunya. Kenapa? Karena antara ilmu pengetahuan dan ilmu kerohanian itu tidak pernah dicoba ataupun tidak pernah disatukan, mencoba menyatukan antara ilmu pengetahuan dan ilmu kerohanian itu sampai sekarang belum pernah dicoba itu. Nah, padahal seharusnya kalau kita ingin menemukan titik temu dari pembahasan yang panjang ini, ya kita mau tidak mau harus menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu kerohanian. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau kata Pak Tatep ini belum pernah dilakukan, sebuah tantangan dan harapan sebetulnya ya. Betul. Kenapa? Nah, oleh karena itu masalah yang panjang ini, masalah yang sudah lama ini tidak diketemukan masalahnya jalan keluarnya atau titik temunya. Nah, semenjak datangnya Hadrat Masih Maud alaihissalam dan juga para khalifahnya, mulailah dikemukakan ya dasar-dasar dari Al-Quran ya melalui ilmu kerohanian tadi digabungkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada ya. Oleh karena itu terciptalah suatu jawaban ya, atau hadirlah suatu jawaban yang memang sangat rasional, yang jawaban yang memang selama ini diperlukan. Iya. Oleh karena itu jemaat hadir untuk memberikan jawaban ataupun jemaat hadir untuk memberikan solusi itu ya. Dari dulu sampai sekarang jemaat itu terus menerus menggabungkan antara ilmu kerohanian dan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kalau kita hanya bergerak di dalam ilmu pengetahuan saja, tentunya nanti akan melenceng juga, tidak akan kita menemukan suatu titik temu yang pasti ataupun jawaban yang pasti. Begitupun dari ilmu kerohanian ataupun ilmu agama ini, kalau dia berjalan sendiri pun ya tidak akan menemukan titik temu, tidak akan menemukan satu jawaban dari masalah apapun. Oleh karena itu, kalau ingin menemukan suatu jawaban, kalau ingin menemukan suatu masalah itu terurai ya, terjawab, harus mau tidak mau harus menggabungkan antara ilmu kerohanian dan juga ilmu pengetahuan. Kenapa selama ini mungkin ilmu pengetahuan, ilmu kerohanian ataupun ilmu pengetahuan itu belum jelas ataupun belum ada jawabannya? Kenapa? Karena mungkin belum ada orang-orang yang mempelajari ilmu kerohanian atau mempelajari ilmu agama ini, ya, sampai kepada tahap itu. Ini menarik. Sampai kepada tahap menarik itu. banget nih. Saya pikir ini yang kemudian Pak Juswan, kalau tadi dari sisi Pak Juswan kan seolah-olah ini perdebatan, ya, pertentangan, permusuhan yang kayaknya sih sangat panjang dan abadi. Nah, dari sisi Pak Tatep malah menimbulkan sebuah harapan bahwa sebenarnya ilmu rohani dan ilmu keilmuan tadi ada titik temu. Nah, kalau bicara titik temu sekarang, apa yang ditawarkan oleh para teolog? Terutama dari tadi yang Pak Tatep sampaikan dari sisi Ahmadiyah sendiri. Ya, memang tadi sudah disebutkan oleh Pak Tatep, menarik bahwa agama ya tidak bisa didikotomi bahwa ini agama, ini ilmu pengetahuan. Tetapi agama itu adalah bagian internal dari sebuah ilmu ya. Tinggal kita bagaimana, apakah meneliti apakah ilmu itu benar atau tidak. Nah, mengenai titik temunya seperti apa? Nah, kalau kita berbicara kepada para teolog Yahudi ataupun Kristen, ya bisa dibilang belum ada titik temunya. Ya, karena menurut mereka tetap bahwa manusia itu ya. Tetap ya Nabi Adam manusia pertama itu udah dengan detail dan lain-lain. Oh, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan hari keenam terciptanya manusia. Nah, tetapi di dalam Islam ada hal yang menarik, bahwa tidak lebih secara detail dijelaskan seperti halnya di dalam Alkitab, ya, di dalam Kejadian 1 ataupun 2. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat
31 Allah Ta'ala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di bumi. Khalifah di bumi. Nah, ini yang dikatakan hal yang menarik di situ adalah bahwa yang disebutkan di sini adalah khalifah, bukan nabi atau bukan manusia, bukan pertama. Adam. Oh iya. Nah, walaupun di ayatnya kita tahu bahwa kata khalifah ini tertuju kepada Adam karena ayat setelahnya disebutkan tentang Adam. Nah, jadi ayat yang menjelaskan tentang Adam di dalam Al-Qur'an itu justru disebut sebagai khalifah. Nah, ini yang menarik bahwa khalifah secara bahasa Arab, secara harfiahnya itu adalah penerus atau orang yang datang setelah orang lain. Ya. Nah, dari sini sebenarnya membuka ya, kalau kata Pak Tatep, membuka harapan kata Bapak tadi bahwa kita tidak sedang masuk ke dalam dikotomi apakah kita sosok kreasionis apa evolusionis, tetapi menurut Al-Qur'an kemungkinan kita lebih mendukung anggapan bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Kenapa? Karena menurut Al-Qur'an Adam itu disebut sebagai khalifah. Khalifah itu secara bahasa Arab itu penerus. Artinya meneruskan siapa? Ada yang diteruskan. Kemudian khalifah itu juga diwakili, ada yang diwakili. Jadi masih ada manusia, sudah ada manusia sebelum Nabi Adam. Kemudian sebagai tambahan, inni ja'ilun fil ardi khalifah itu. Nah, yang menariknya adalah dari selain kata khalifah adalah kata ardi, al-ard, bumi. Ya. Artinya sebenarnya Nabi Adam alaihissalam itu di bumi, bukan di surga seperti yang digambarkan selama ini. Jadi khalifah atau surga Eden lah kata kalau menurut orang Yahudi ataupun Kristen, atau kalau kita jannat. Nah, jadi jannah yang disebutkan itu bukan jannah surga, tetapi jannah yang ada berupa taman atau tempat kediaman yang bagus yang diperuntukkan untuk Adam. Itu artinya ada dua clue ya tadi ya. Pertama khalifah artinya pengganti penerus, sebelumnya sudah ada manusia, fil ard di muka bumi. Jadi di muka bumi sebelum Nabi Adam sudah ada kehidupan, sudah ada manusia yang lain. Nah, apalagi dilanjutkan dengan jawaban malaikat ya kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Aku akan menjadikan orang-orang yang bertumpah darah, bermusuh-musuhan. Jadi, wah ini menarik sekali. Artinya kalau tidak ada manusia, kenapa takut menumpahkan darah? Iya, betul. Iya benar, betul. Ini logika yang kemudian mengantarkan kita tadi kalau dari yang Pak Tatep sampaikan itu harapan yang luar biasa ya. Nah, Pak Tatep menyampaikan bahwa dengan karunia Allah Ta'ala melalui kedatangan Hadrat Masih Maud dengan para khalifah-khalifahnya terbuka. Nah ini sudah mulai nih, sudah mulai dibuka kuncinya. Nah saya ingin tanya Pak Tatep terkait konsep yang disampaikan oleh Masih Maud atau dari para khalifah tentang penciptaan manusia ini kayak gimana sebelum Nabi Adam sudah terjadi itu? Iya. Kalau kita lihat dari buku penciptaan Adam dan juga tulisan daripada Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, proses penciptaan Adam itu kan semuanya berproses sebetulnya, tidak serta-merta kun payakun. Jadi simsalabim lah ya. Iya, simsalabim. Sebetulnya ada prosesnya, ada asal muasal ataupun sabab musababnya dulu, ada sababiahnya dulu. Jadi kita harus paham bahwa seperti tadi yang saya bilang bahwa dalam setiap kejadian itu tidak simsalabim ataupun kun payakun jadi begitu saja, tidak. Tapi segala sesuatunya harus proses. Contoh misalnya ya, seperti contoh kita ingin makan nasi misalnya. Itu kan bukan tiba-tiba ada nasi begitu saja. Tapi harus ada proses dulu. Betul. Ya, harus proses dulu. Ya si beras itu kan harus disebar dulu benihnya. Sebelum itu juga harus dicangkul dulu sawahnya, ya. Sudah dicangkul, baru ditanam. Sudah ditanam pun nanti mulai dikasih pupuk dan lain sebagainya. Sudah itu pun nanti dipanen. Sudah panen, digiling. Sudah digiling, dicuci. Sudah cuci, ditanak, ya, dimasak. Baru kita bisa makan nasi yang enak. Iya. Begitupun dalam proses penciptaan manusia. Ada tahapan-tahapannya. Kalau di dalam Al-Quran kan, misalnya manusia itu mulai dari penciptaan tanah gitu ya, kemudian dari air juga,
kemudian dikasih tulang, dikasih daging dan lain sebagainya. Jadilah bentuk sesosok manusia. Nah, tapi yang menarik, Hajrat Khalifatul Masih yang kedua ini menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia ini sangat luar biasa. Mulai manusia itu dari sesosok sebongkah tanah liat itu, mulailah dibentuk itu ya menjadi sebuah bentuk manusia. Tetapi manusia itu pada saat itu masih belum punya akal pikiran. Belum dimasukin pikiran-pikiran supaya dia bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak. Masih tahapan hewan lah. Tahapan hewani seperti itu. Iya. Itu ya. Nah, setelah itu manusia itu mulai masuk ke tahapan manusia yang berpikir. Manusia yang dibekali dengan pikiran, dengan akal, yang akhirnya kalau manusia jauh sebelum Nabi Adam itu mungkin masih hidupnya masih di gunung ataupun masih di gua-gua. Ya. Belum pernah dipikirkan atau belum terpikirkan oleh mereka untuk keluar dari gua itu dan juga bermasyarakat, mencari penghidupan yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu Nabi Adam diutus ya sebagai nabi pertama. Supaya apa tujuannya? Supaya mengajak orang-orang yang tadinya penakut, yang tadinya hanya hidup di hutan ataupun di gua-gua itu, supaya coba, ayo kamu bermasyarakat, ayo kamu bisa bercocok tanam, bertani, itu ya. Nah, proses itu ya bermula dari mulai belum berbentuk, terus juga manusia hewani, kemudian juga berpikir, diberikan akal. Nah, tujuannya ada Nabi Adam itu adalah supaya yang tadinya mereka itu hanya berpikir dan berakal menjadi manusia yang bertuhan. Seperti itu. Ini sangat menarik prosesnya. Bagaimana proses kerohanian, tingkat kerohanian itu ternyata bertahap juga. Manusia itu tidak bisa menjadi suci sedemikian rupa ataupun tiba-tiba langsung menjadi suci, tidak. Ada proses-prosesnya. Seperti itu. Nah, inilah kalau di dalam nafsu mungkin nafsul mutmainah. Bagaimana supaya bisa mencapai nafsul mutmainah itu, tahapan itu harus mencapai nafsu amarah, lawama, baru mutmainah. Nah, Nabi Adam diciptakan itu untuk itu. Ini titik sebagai nabi pertama jadi. Betul, sebagai nabi pertama kalau gitu ya. Yang disampaikan Al-Baqarah 31 bukan manusia pertama, karena clue tadi udah jelas. Khalifah fil ar, kemudian jawaban malaikat atajalu fiha mayyubsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, sekarang Pak Jusman udah buka clue, Pak Tatib sudah memberikan penjelasan. Sekarang kalau dari antara tadi kan Pak Jusman mengatakan antara teolog dari katakanlah Yahudi dan Nasrani punya karakter sendiri. Sebetulnya apa dari kajian perjanjian lama dan baru itu menentukan ini sebagai manusia pertama, Nabi Adam itu apa tujuannya kira-kira? Ya, tujuan dari para teolog ya tentu karena memang given lah, karena oleh Tuhan yang mereka yakini dalam bentuk seperti itu, kemudian dianggaplah sebagai Adam sebagai manusia pertama. Nah, cuma menariknya kalau kita lihat di kitab Kejadian ya yang dipegang oleh umat Yahudi, bahwa tidak ada yang aneh. Ya, kita anggap itu bertentangan dengan proses ilmiah lah. Nah, tetapi hanya mengatakan bahwa Nabi Adam itu sebagai manusia yang pertama. Tapi kalau kita lihat ya di Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru itu memang ya di Kejadian 4 ya pasal 4 ada disebutkan bahwa karena engkau melanggar perintah Tuhan, ya lebih garis besarnya seperti itu, karena telah memakan pohon itu, pohon terlarang lah ya. Pohon terlarang yang kalau kita sebut pohon khuldi, buah khuldi, kan? Sehingga engkau dihukum lah kalau bahasa kita, dihukum sehingga engkau merasakan kesakitan dalam melahirkan, kemudian akan susah payah mencari nafkah, kemudian akan rumput-rumput, semak berduri yang akan menjadi makanan engkau. Intinya Adam menjadi terhukum, menjadi orang yang berdosa. Hanya sebatas itu. Nah, di dalam akidah Perjanjian Baru, khususnya umat ketika datangnya Paulus ya, malah ada yang sedikit
luar biasa dengan menganggap bahwa karena di dalam perjanjian lama Adam itu terhukum, artinya berdosa. Nah, dosa itu mewaris secara DNA lah kalau kita sebut. Pasti secara DNA kan, bagaimana mungkin Adam kemudian mewaris. Jadi dalam perjanjian lama, perjanjian baru disebutkan bahwa Adam berdosa, kemudian mewariskan dosa sampai ke anak keturunannya. Jadi kita yang terlahir ini pasti terlahir dosa karena ulahnya Nabi Adam dan karena godaan Siti Hawa. Dan umat manusia perlu untuk membersihkan diri, itu dengan konsep penebusan dosa. Penebusan dosa ya. Jadi penebusan dosa itu adalah dari efek dari itu. Jadi ada bertingkat lah seperti itu. Nah, padahal di dalam Alkitab Perjanjian Lama ya tidak disebutkan tentang penebusan dosa. Walaupun memang dalam sisi perjalanannya ya seperti di abad ke-5 itu ada kelompok Pelagian lah. Dan itu juga memang ditentang juga oleh para bishop pada saat itu di abad ke-5. Menurut Pelagian bahwa Adam itu memang berdosa, tetapi efek dari hukuman yang diberikan Allah Tuhan itu adalah untuk Adam saja. Tidak kemudian mewaris kepada anak keturunannya. Jadi kalau ada anak manusia lahir, maka dia lahir secara fitrat, secara suci. Nah, walaupun ya tetap saja itu kan tidak didukung oleh mayoritas agama Kristen. Ini Pak Tatep luar biasa tadi, semakin terang benderang ya, bahwasanya di balik konsep nih ya Nabi Adam manusia pertama, rupa-rupanya ada tersisip konsep penebusan dosa. Nah, bagaimana Pak Tatep? Maka tadi Pak Tatep sampaikan di awal urgensi, rupanya kita juga harus hati-hati umat Islam ya. Kalau masih berpendapat seperti ini, terbawa juga dalam konsep yang tadi disampaikan tadi oleh Pak Jusman. Silakan Pak Tatep. Iya, sangat menarik. Sebetulnya bukan hanya terbawa, tetapi secara tidak langsung kita sudah mendukung konsep daripada penebusan dosa seperti itu. Oleh karena itu, ya, ini sangat penting untuk dibahas. Ini sangat penting untuk dijelaskan. Ya. Sangat penting untuk dijelaskan kepada masyarakat, kepada umat Islam. Umat Islam ya, betul. Pada umumnya bahwa ketika kita mempercayai Nabi Adam itu adalah manusia pertama, dikaitkan dengan tadi penebusan dosa, maka sangat berbahaya tentunya untuk keyakinan atau keimanan kita. Gitu ya. Karena di sana terselip penebusan dosa. Secara tidak langsung kita mendukung gitu, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tentunya ya sangat bersyukur dengan adanya ilmu-ilmu yang baru yang dikemukakan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah dan juga para khalifahnya, bagaimana beliau menjelaskan tentang Adam. Adam itu bukan manusia pertama, tetapi nabi yang pertama yang diutus oleh Allah SWT untuk manusia, untuk manusia pada saat itu, untuk menuntun manusia yang tadinya dari manusia hewan menjadi manusia yang bertuhan. Seperti itu. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kita harus mau mempelajari hal itu, harus mau mendengarkan penjelasan itu. Supaya apa? Ya supaya kita pun terbuka wawasannya, supaya iman kita pun terjaga. Seperti itu. Dan kita harus pahami Hadrat Masih Maud ataupun Imam Mahdi ini dan juga para khalifahnya itu ya memang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Beliau adalah sebagai hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Beliau yang akan memutuskan nanti mana yang benar, penjelasan yang benar yang tidak. Bukan hanya Nabi Adam sebagai manusia pertama saja yang dijelaskan. Masih banyak hal-hal yang selama ini mainstream orang kebanyakan itu menganggap bahwa hal itu seperti yang mereka yakini saja. Padahal ternyata ada pengetahuan yang lain, ada ilmu yang lain yang harus mereka pahami, yang harus mereka miliki. Justru itu adalah untuk mendukung agama Islam, juga memuliakan baginda Rasulullah SAW. Ini saya pikir Pak Tatep bakal panjang nih podcast kita ya. Mungkin ada tambahan kali Pak ya? Boleh silakan. Jadi memang satu sisi yang menyambung urgensi tadi ya, sama yang saya jelaskan tentang warisan dosa, kemudian ada penebusan dosa. Mengapa? Oleh karena itu,
khususnya umat Kristen, mereka mati-matian untuk mempertahankan teori Adam sebagai manusia pertama, teori kreasionis. Jadi mereka mati-matian untuk mempertahankan lah teori mereka dan juga untuk melemahkan teori evolusi. Kenapa? Karena sampai ada badan khususnya, saya lupa nama organisasi internasional yang melawan evolusi itu. Kenapa? Karena ini akan menggerus akidah mereka. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa Adam itu bukan manusia pertama, akan berpengaruh kepada tugasnya Yesus untuk penebusan dosa. Wah, Masya Allah. Kenapa? Karena memang kalau kita anggap misalnya Adam bukan manusia pertama dan ternyata dan masih banyak manusia-manusia yang lain, otomatis kita sebagai keturunan, ya, kata orang, oh kita harus ditebus dengan darahnya Yesus. Nah, kita bisa saja yang dari Sunda misalnya, dari Jawa mengatakan enggak, saya bukan dari keturunan Adam alaihissalam, tapi dari besannya misalnya, atau dari yang lain, sehingga saya suci kok, tidak butuh penebusan. Tidak butuh penebusan dosa. Ya. Atau sebaliknya kalau kita pelajari lebih dalam, apakah benar Adam itu mewariskan dosa? Nah ternyata tidak ada, maka akan batal juga penebusan dosa. Jadi apa yang mau ditebus oleh Yesus? Wah, saya tidak menyangka ini pembahasan sampai sejauh ini. Mungkin closing statement dari Pak Tatep, enggak? Silakan. Baik, ketika kita berbicara tentang Nabi Adam ini, saya jadi ingat suatu cerita. Pada saat itu Syekh Ibnu Arabi, ya, Syekh Ibnu Arabi ini beliau sedang tawaf di Ka'bah. Nah, dapat kasyaf ini. Ya, beliau dapat kasyaf pada saat itu, dan beliau melihat di depan beliau itu ada seorang kakek-kakek lah, sedang tawaf juga. Pada saat itu ditanya sama Ibnu Arabi kan, katanya, Anda ini sedang tawaf juga? Ya, kami sudah biasa tawaf di sini. Terjadilah istilahnya itu pembicaraan antara Syekh Ibnu Arabi dengan datunya itu. Ditanyalah sama Ibnu Arabi, sudah berapa lama Anda ini wafat gitu kan? Oh, saya sudah 40.000 tahun yang lalu wafat. Sudah lama. Kata Ibnu Arabi, sudah lama itu. Itu sudah sangat lama waktunya daripada waktu Adam. Adam yang saya tahu gitu kan. Nah, datunya itu kata, kamu berbicara tentang Adam ini. Adam yang mana yang kamu maksud? Gitu ya kata datunya itu. Adam yang terdekat dengan kamu atau ada Adam yang lain yang mungkin yang terjauh dari kamu seperti itu. Syekh Ibnu Arabi pada saat itu langsung tersadar, ingat dengan sabda Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ya tidak kurang sudah menciptakan sekitar 100.000 Adam. Subhanallah. Bahkan di tulisan yang lain ada seorang syekh mengatakan bahwa 1 juta Adam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau langsung tersadar pada saat itu. Itu ada dalam kitab Futuhul Makkiyah. Futuhul Makkiyah ya. Aduh, Masya Allah. Jadi itu meyakinkan kita, itu menjadikan ilmu bagi kita bahwa ternyata Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Sudah banyak manusia sebelum Nabi Adam. Tetapi beliau adalah Nabi pertama yang tujuannya tadi sudah dijelaskan di awal. Wah, terima kasih Pak. Closing statement yang sangat menarik ini. Pak Jusman silakan closing statement. Ya, untuk pernyataan penutup ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai Muslim, ya, kita yakin Allah Ta'ala itu kitab yang Al-Quran yang kita pegang ini benar-benar berasal dari Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala yang menurunkan, nah termasuk Allah Ta'ala juga yang memberikan hukum alam ini yang merupakan juga ciptaan dari Allah Ta'ala. Nah, artinya kita juga jangan alergi. Jangan kita menjadi orang yang ketika doktrinnya seperti itu udah kita terima aja. Nah, kita harus membuka diri bahwa ketika ada sebuah pengertian ya kita bandingkan dengan ilmu pengetahuan yang ada, dengan alam yang ada itu. Nah, jangan-jangan kita hanya terdoktrin saja dan kita terima begitu saja. Padahal masih banyak kemungkinan-kemungkinan seperti tadi yang dikatakan Pak Tatep. Ya bisa jadi Adam itu
bukan Adam secara nama, Adam alaihissalam sebagai nabi, tapi Adam secara bahasa yang berarti Adam itu kan artinya itu kan manusia. Artinya manusia itu sudah banyak. Yang disebutkan sebagai penciptaan Adam itu Adam sebagai manusia. Tapi secara nama mungkin saja 6.000 tahun. Secara nama sebagai nabi. Nah, kemudian terakhir dengan kita mempelajari hal tersebut, karena kalau kita salah belajar sama saja seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak atau Pak Takep kalau nggak salah tadi, bahwa kalau kita salah bisa-bisa kita malah mendukung akidah yang salah. Seperti yang tadi kan penebusan dosa secara tidak langsung, kok kita jadi mendukung kaum kreasionis ya. Nah itu sekaligus penjelasan ini ingin memberikan pengetahuan bahwa penjelasan Al-Quran itu walaupun secara tidak mendetail tetapi membuka ruang untuk lebih terbuka ya, penelitian-penelitian lebih lanjut. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Jusman, Pak Tatep. Ini sebuah pembahasan perdana yang insya Allah akan membuka ruang-ruang dialog yang lainnya. Oke, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di waktu yang akan datang. Baik pemirsa, demikianlah obrolan kita pada episode ini, membahas apakah Nabi Adam manusia yang pertama, dan tadi sudah sangat dijelaskan oleh dua narasumber kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.